Mereka berkumpul di pinggir pantai, ada yang dari Eja Flores, dari Flores, kemudian ada juga yang kalau dari Rote kita sebut dengan To'o Rote, kemudian ada juga satu dari Sabu, ya, dan di sana disebut dengan Ama Sabu, dan mereka mulai bercerita. Dan yang dari Flores ini, nelayan dari Flores bercerita mengatakan begini, kita di Flores sana nelayan jago-jago semua, ya, kalau mereka mau tangkap ikan, permisi mereka hanya naik di atas kapal di sampan dan permisi mereka hanya buang ludah saja, ikan-ikan langsung terkumpul semua. Ya, dan langsung tanya, Eja ada umpan kok? Nah, umpan itu biasanya dipakai umpan. Nah, ini tuh Rote, dari Rote dia juga kemukakan, oh kalau ketong di Rote sana, tidak usah ke laut. Ketong berdiri saja di pinggir pantai, ikan-ikan langsung terkumpul semua. Langsung tanya, toh ada umpan kok? Nah, tiba-tiba ini Ama Sabu diam-diam saja, dia mau cerita apa gitu. Tiba-tiba dia punya handphone berbunyi, dia ambil handphonenya, dia lihat. Tiba-tiba dia pamit sama To'o Rote sama Eja Flores, beta pulang duluan dulu. Loh, terus ini To'o Rote, lu ini laru belum habis, lu semua pulang duluan ini. Mari satu kali putar lagi biar baru pulang. Sudah bisa tunggu lagi. Soalnya ikan-ikan dong SMS ini, sudah kumpul semua. Bapak datang ketong sudah kumpul nih dia bilang. Jadi pesan moralnya masing-masing kita punya kehebatan masing-masing, ya. Jadi kita tidak usah bersaing dengan yang lain. Bilang kata kiri kanan, kita punya kehebatan masing-masing. Shalom juga Bapak Ibu Saudara yang ikut ibadah melalui Zoom pada sore hari ini. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang saudara mengenal diri saudara adalah seorang perencana yang baik. Perencana yang baik selalu dia mempersiapkan rencana A, rencana B, rencana C, dan seterusnya. Dan berapa saudara yang saudara sudah punya rencana yang begitu baik, mungkin awal tahun 2002 kemarin, saudara persiapkan rencana begitu matang, saudara sudah hitung untung ruginya, tapi kemudian tiba-tiba buyar dan gagal. Bagaimana pikiran saudara? Dan apa yang saudara lakukan? Ya, sebagian mungkin saudara kecewa berat. Seringkali kita kecewa, kita marah, kita kesal sama Tuhan. Tuhan, aku sudah berdoa, sudah perhitungkan baik-baik, sudah matang, tapi kenapa gagal Tuhan? Karena kita salahkan orang lain, mungkin kita salahkan diri kita sendiri. Bahkan ada juga yang salahkan Tuhan, ini gara-gara Tuhan. Engkau yang membuat saya gagal rencana saya. Saya pernah dengar satu saudara rohani, dia marah sama Tuhan, dia kecewa sama Tuhan. Karena banyak hal yang terjadi dalam keluarganya di luar kontrol, nggak bisa dihandle. Tidak sesuai yang dia harapkan, dia orang pintar. Cukup dikenal. Dia marah, dia kecewa sama Tuhan karena semua yang diharapkan nggak terjadi. Saya tidak bermaksud menjelekkan, dan ending dari hidupnya bagaimana keluarganya broken. Saking marah sama Tuhan. Mungkin kita juga seperti itu hari ini. Tahun 2000, mungkin saudara sebelum pandemi saudara persiapkan semua dengan baik, sudah hitung untung rugi, saudara mungkin untungnya lebih banyak. Tiba-tiba pandemi. Buat saya akhirnya saya belajar bahwa pandemi itu keputusan Tuhan yang Tuhan izinkan. Dan itu betul-betul bisa mengacaukan semua rencana kita. Berapa ya saudara yang sepertinya buyar rencana saudara karena pandemi. Itulah keputusan Tuhan yang Tuhan izinkan buat saudara dan saya. Itu kita belajar kepada siapa kita bergantung. Ada amin saudara. Teks firman Tuhan saya pada hari ini dari Amsal 19 ayat 21. Firman Tuhan katakan, saya bacakan pelan buat saudara. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Banyak rancangan kita buat keluarga, buat anak-anak kita, buat masa depan, buat keuangan, buat semuanya kita punya rencana yang luar biasa. Tapi firman Tuhan bilang keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Dalam terjemahan The Passion Bible dikatakan, a person may have many ideas concerning God's plan for his life.
But only the designs of His purpose will succeed in the end. Kita boleh punya banyak rencana mengenai kita, diri kita sendiri. But the end, akhirnya adalah desain dan tujuan Tuhanlah yang harusnya terlaksana pada akhirnya. Saudara, konteks dari ayat ini nasihat seorang ayah kepada anak laki-lakinya. Dan saya percaya, saya sungguh-sungguh punya confidence bahwa ini pesan Tuhan buat kita hari ini, nasihat Tuhan buat saudara dan saya sebelum kita masuk ke tahun yang baru. Saudara mungkin punya banyak rencana. Saudara mungkin hari ini sudah punya resolusi, buat resolusi tahun 2023. Saudara perhatikan baik-baik. Ayat ini adalah banyak rancangan di hati manusia. Kalau sudah perhatikan kata Tuhan di situ, itu huruf besar semuanya. Itu menunjukkan bahwa Dia Allah yang berdaulat, Dia absolut, Dia Elohim, sama dengan Kejadian 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya Allah menjadikan Allah yang mana? He is the Elohim. Dia Allah yang satu-satu, there is no other God beside Him. Tuhanlah satu-satunya, Dialah yang bisa membuat keputusan buat hidup saudara dan saya. Orang Israel sering mengenal Dia dengan Yahweh, tapi mereka tidak memanggil Yahweh karena Yahweh itu satu kata yang begitu, bagi orang Israel begitu hormat, mereka bahkan begitu takut mengucapkan sehingga mereka menggantikan namanya dengan Adonai. Elohim, He is the only God. There is no other God beside Him. Dialah yang membuat keputusan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Dia berdaulat, Dia Esa, Dia tidak terbatas, Dia Elohim, satu-satunya Allah yang menentukan, yang memutuskan bagi kehidupan saudara dan saya. Saudaraku, ini kontras. Banyak rancangan di hati manusia, tapi kok Tuhan yang buat keputusan? Nah, pertanyaannya sekarang, untuk apa Tuhan kasih kita kemampuan membuat rencana, Tuhan kasih kita ide, tapi kalau hanya Tuhan nanti akhirnya juga Tuhan yang buat keputusan. Buat apa Tuhan memberikan kemampuan kepada kita? Untuk apa Tuhan memberikan kita kemampuan untuk berencana? Untuk apa Tuhan memberikan kepada free will kepada kita kalau akhirnya toh keputusan di tangan Dia? Sama halnya dengan kalau kita bayangkan dengan sesama, saya yang buat rencana, saya buat baik-baik, saya susun rencana saya baik-baik, tapi keputusan Pastor Ali yang terjadi. Jadi ada hal yang kontras. Nah, kita akan dengar kenapa itu terjadi. Kenapa pesan ini buat kita pada hari ini? Judul firman Tuhan saya pada ini buat saudara dan saya, God is the greatest planner. Tuhan adalah perencana yang terhebat. Sama-sama katakan, Tuhan perencana yang terhebat. Kenapa dikatakan He is the greatest planner? Mengapa Dia hanya keputusan Dialah yang terlaksana? Karena saudara, dalam konteks Yunani-nya, dalam bahasa Yunani, kata Tuhan dalam ayat ini punya 3 gelar. Yang pertama itu He is Lord. Dia Tuhan. Dia juga Tuan. Ya. Lord itu adalah seseorang yang dengan otoritas yang besar dan tidak terbatas. Dia punya otoritas penuh. Dan saudaraku, konsep Lord, konsep Tuhan ini sangat berhubungan langsung dengan He is the King. Dia Raja. Kita sudah dengar beberapa khotbah bahwa Dia, perkataan Raja itu hukum. Dan kalau Dia mengatakan itu harus dilakukan, itu pasti terjadi. Oleh karena itu janji Tuhan itu hukum yang pasti terjadi dalam hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Jadi konsep Lord ini sangat berhubungan dengan konsep seorang raja yang punya otoritas penuh kepada kerajaan dan kepada rakyatnya. Dalam sistem kerajaan Allah itu adalah hukum suara Tuhan. Amin. Jadi He is Lord, Dia Tuan, Dia Master,
Dia owner, dia pemilik segalanya. He is the owner of the universe. Dia pemilik semuanya. Karena dia pemilik, dia berhak mengatur segala sesuatu. Amin. Sama kalau kita memiliki sesuatu, kita punya otoritas penuh mengatur itu. Yang setuju katakan amin. Jadi dia berhak mengatur segala sesuatu. Dia berhak mengatur musim dan waktu. Dia berhak mengatur kelahiran, kapan kematian. Semua di tangan dia. Termasuk keberadaan saudara dan saya. It belongs to him. Kemampuan kita, ide kita, rencana kita, semuanya kepemilikan dia. Karena kita ini milik dia. Saudara, kita harus paham betul konsep ini supaya kita gak kecewa sama Tuhan satu hari nanti. Atau mungkin saudara sedang kecewa hari Tuhan, saya punya rencana 2002 enggak berhasil. Ini firman Tuhan buat Anda. Kita harus pahami dulu. Kebenarannya 1 Korintus 6 ayat 20 berkata, kita ini sudah terjual habis, lunas oleh darah Yesus. Saudara dan saya terjual, we are totally, kita milik Tuhan. Semua keberadaan kita belongs to the Lord, belongs to Master, belongs to Savior. Semuanya kepemilikannya itu adalah kepemilikan Allah. Semua kemampuan, semua potensi, semua ide, semua rencana. Itu sebabnya kenapa hanya keputusan dia yang terlaksana, karena kita milik dia. Dan satu hal saya belajar saudara, karena kita ini kepunyaan Tuhan, kita aman. Men, sekalipun mungkin kita punya rencana gagal, tapi we are safe in God's hands. Kita aman, karena kita punya pemilik yang tidak terbatas, yang begitu. Wow, saudara. Saya teringat satu ayat di Matius kalau nggak salah. Dikatakan begini, bahwa oleh karena kasihnya, Allah menyatakan pernyataannya itu lewat dengan mengutus Yesus Kristus. Kata pernyataan di situ, terjemahan aslinya adalah diungkapkan. Atau diperlihatkan kepada kita sesuatu yang tersembunyi. Saudaraku, saya belajar begini, Allah yang begitu mulia, dia tersembunyi dalam kemuliaannya, begitu tinggi di sana, kita nggak bisa jangkau saudaraku. Tapi dia dengan rendah hati mengungkapkan dirinya lewat pernyataan Kristus. Dia turun paling dalam, lebih rendah dari saudara saya. Dia mau menyatakan dirinya kepada saudara saya. Dia ungkapkan, ini loh, I am the God that you worship. Oh ini. Wow, saudara, kalau presiden mau ketemu saudara, kira-kira saudara orang penting apa tidak? Kalau hari ini Presiden Jokowi bikin schedule, besok hari Senin jam 2 saya mau ketemu Pastor Ali, kira-kira Pastor Ali orang penting enggak? Itu saudara Tuhan yang kita sembah. Dia tersembunyi jauh, kita nggak bisa jangkau karena dosa kita. Tapi dia mengungkapkan diri, dia buka itu, dia kemudian menyatakan, dia mendatangi kita. I am the God that you worship. Oh ini dahsyat saudara. Saya berharap saudara menangkap Kristus pada sore hari ini. This is the true miracle. Oh Allah menyatakan dirinya kepada kita. Dia yang jauh di sana, gak bisa kita jangkau. Tapi dengan rendah hati dia menyatakan dirinya. Dia mendatangi saudara dan saya satu demi satu. Wow, haleluya. Oh saudara, kalau mau tepuk tangan sama Tuhan, saudara jangan ragu saudara. Allah yang lain mereka harus bikin ritual yang susah-susah untuk ketemu. Dan mereka tidak pernah ketemu Allahnya siapa. Tapi Tuhan yang kita sembah, yang jauh di atas sana, dia ungkapkan dirinya. Ini loh aku Allah yang mendatangi. Sekalipun engkau masih berdosa, aku sudah mengasihimu lebih dulu. Makanya konteks pengampunan itu lebih dulu mengasihi. Ada nggak yang pernah saudara disakiti orang, tiba-tiba saudara duluan pergi minta maaf? Langka kan? Tapi itu yang Tuhan lakukan. Jauh sebelum kita masih brutal, masih jahat, dia sudah lebih dulu datangi, ampuni kita. Oh ini sebenarnya mujizat yang sebenarnya ini.
Itu Tuhan yang kita sembah, saudara. Saya nggak tahu bagaimana, itulah Tuhan yang kita sembah. Amin. Itulah makna Natal yang sebenarnya kita bisa belajar. Saudara, jadi kita ini pemilik Tuhan, dia tahu betul mana yang baik buat kita karena because he's the owner. Roma 14 ayat 8 berkata, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah apa? Adalah apa, saudara? Ya, firman Tuhan katakan kita adalah milik Tuhan. We are totally sold out by the blood of Jesus. No debt at all. Kita totally terjual hanya untuk Tuhan. Yesus sudah mati, saudara. Dalam konteks bahasa aslinya, dia memberikan anaknya yang tunggal. Saudaraku, kata tunggal itu bukan hanya soal jumlah, tapi kata tunggal mengandung arti keintiman. Jadi anak satu-satunya ini anak tunggal yang begitu intim dengan dia, yang hubungannya begitu intim, dia rela putus hubungan dengan bapaknya, supaya kita yang tidak punya hubungan dipulihkan dengan Bapa. Oh, itu yang Tuhan lakukan. Makanya dia bilang, Bapa kalau boleh cawan murka ini berlalu, tapi biarlah. Karena kesakitan Yesus sesungguhnya bukan waktu dia dicambuk, tapi kesakitan dia ketika hubungan dengan Bapaknya, keintiman dengan Bapaknya terputus, supaya tercipta keintiman kita dengan dia. Saya berdoa kita mendapatkan Kristus pada sore hari ini. Oh, haleluya, Jesus. Saudara, kata milik dalam ayat tadi itu kurios. Kurios artinya Tuhan, Lord. Dia memiliki kekuatan untuk mengontrol kita. He has power untuk mengontrol. Dia punya kuasa untuk membuat keputusan atas hidup saudara dan saya. Dan respon kita harusnya aman. Sekalipun perencanaan kita gagal, kita aman. Kenapa? Karena kita tetap di dalam tangan Tuhan sebagai pemilik hidup saudara dan saya. Amin. Ada keamanan. Hal yang kedua, kata Tuhan punya makna di situ adalah He is God. Dia itu Allah. Supaya kita mengerti kenapa keputusan Tuhan yang buat. Kita harus tahu bahwa dia Allah. He is the creator and ruler of the universe and source of all moral authority, the supreme being. Dialah Allah pencipta, penguasa alam, sumber semua otoritas moral, makhluk tertinggi. Bahkan Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa di Keluaran 3:14 dikatakan, I am the great I am. Aku adalah aku. Tuhan mau memperjelaskan kepada Musa dan kepada kita bahwa akulah Tuhan yang berdaulat, yang tidak bisa diselidiki dan absolut. I am the great I am. Akulah Tuhan, Elohim. I am God. There's no other God beside me. Tidak ada Allah yang lain. Dan dia punya power untuk menentukan, membuat keputusan buat hidup saudara dan saya. Dia Tuhan, dia melihat, dia memperhatikan, dia mendengar, dia mengetahui isi hati kita, bahkan dia membebaskan kita dari setiap ikatan dosa. He is God, He is power. Dia punya power untuk membebaskan kita. Dia punya power untuk membuat keputusan buat saudara dan saya. Kenapa rencana Tuhan yang harus terlaksana? Karena dia pencipta kita. Dia the supreme being, dia pribadi yang tertinggi. It's all about Him. Semua tentang dia, bukan tentang saudara dan saya. Kalau hari ini kita bisa ada di ending dari tahun 2022, I believe, saya percaya it's not all about us, it's about Him. Itu semua karena tentang kesetiaan Yesus buat saudara dan saya. Oh, haleluya. Saudara, ini Tuhan yang kita sembah nih. Saudara,
saudara boleh berikan kemuliaan sama dia, dia layak. Dikatakan dia ruler, dia pemerintah, dia mengatur semua sistem alam semesta. Dia mengatur surga dan bumi, dia Elohim, dia satu-satunya. Dan karena dia berasal dari kekekalan, rencananya kekal. Rencana saudara dan Allah buat saudara dan saya kekal. Tidak akan pernah berubah. Yesus 700 tahun sebelumnya dibuatkan dia akan lahir. Dan betul, dia lahir 700 tahun setelah itu. Karena janji Allah kekal. Karena Allah yang kita sembah, He is the eternal God. Dia God, dia kekal. Rencananya kekal dan pasti berhasil. Buat saudara dan saya. Amin. Dan kita bisa terus berharap sama dia. Kenapa? Karena dia kekal. Kita berharap kepada kekekalan, bukan hal yang sementara. Because He is the eternal God. Dia Allah yang kekal. Ibrani 10:23 berkata begini, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikan setia. Sama-sama katakan setia. Oh, haleluya. Dia menjanjikan setia, saudara. Artinya pengharapan saudara dan saya dalam Tuhan itu pasti. Katakan, pengharapan kita itu pasti. Tidak akan, kalau kita baca terus, tidak akan kecewa kita. Kalau rencana kita gagal, kita pasti, kalau rencana Tuhan tidak akan pernah membawa kekecewaan. Karena dia setia, pasti terjadi. Tapi saudara, waktu saya mendalami ayat ini, ada perbedaan antara kata pengharapan di sini, ini pengharapan orang percaya. Pengharapan orang beriman, bukan pengharapan orang dunia. Ya, karena beda pengharapan orang percaya, orang beriman seperti saudara saya, beda dengan orang dunia. Kalau orang dunia, semoga, ya mudah-mudahanlah, ya insya Allah kalau jadi. Tapi begitu nggak jadi, mereka hilang pengharapannya. Tapi kita punya pengharapan, beda. Kenapa? Karena kita punya kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Keselamatan yang saudara dan saya terima dari Tuhan. Oleh karena itu pengharapan saudara dan saya pasti. Karena kita orang-orang diselamatkan. Itu kasih karunia. Dan pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan. Orang dunia berharap mudah-mudahan, tapi dalam Kristus pengharapan kita pasti karena Allah setia. Ini yang membedakan kita dengan orang dunia. Mungkin kita punya rencana 2022 tidak kita harapkan tidak terjadi dengan baik. Tambahkan iman dalam pengharapan kita. Iman yang mengalahkan dunia. Masih ingat cerita wanita pendarahan itu? Yang 12 tahun di Matius 9? Masih ingat ya? Dia dengar Yesus mau lewat di kotanya. Dia dengar. Dan kemudian dia berharap bisa ketemu Yesus. Dia berharap, oh Yesus mau lewat, saya berharap bisa ketemu. Tapi kemudian dia tambahkan iman dalam pengharapan, asalku sama saja jumpai jubahnya, aku pasti sembuh. Saudara, itu pengharapan orang percaya. Oleh karena jangan takut tahun depan. Orang kita sering tahun resesi. Kita punya pengharapan hal yang baik terjadi. Amin. Tambahkan iman dalam pengharapan itu. Asalku jamah saja jumpai jubah Yesus, aku pasti sembuh. Itu pengharapan kita. Karena tanpa iman, pengharapan tinggal pengharapan. Amin. Roma 5 ayat 5 berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Waktu saya renungkan ayat ini, saya bilang, apalagi yang kurang sama kita orang Kristen yang percaya sama Tuhan. Kasih karunia diberikan, Roh Kudus diberikan, semua diberikan, keselamatan.
Berkat-berkat rohani diberikan. Jadi masihkah kita komplain sama Tuhan? Kalau kita punya rencana gagal, apa kita komplain? Atau kita bersyukur? Karena pasti dia punya rencana lebih indah, amin. Jangan kecewa, jangan menyesal kalau rencana kita tahun 2020 mungkin gagal. Bersyukur karena Tuhan tahu yang terbaik. Saya belajar, saya mungkin waktu punya rencana kemampuan hanya 10 kilo melihat. Tapi yang pasti rencana Tuhan lebih mulia. Sama-sama katakan lebih mulia. Sengaja saya ucapkan ini supaya tertanam dalam hati saudara. Lebih mulia rencana Tuhan. Pasti lebih mulia. Ini kelihatannya klise, tapi kebenarannya begitu. Ya, Yeremia 55 ayat 9 dikatakan seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. The way I think is beyond the way you think. Cara Tuhan mau bilang sama kita, cara saya berpikir jauh lebih mulia, lebih indah, lebih besar, lebih dahsyat daripada cara kita berpikir. Jadi yang pasti rencana Tuhan pasti lebih mulia. Mungkin rencana kita gagal, banyak yang begitu gagal karena pandemi tahun ini. But the plan of God pasti lebih glorious, lebih mulia. Saya sering, ya ini untuk anak muda lah, yang orang tua mungkin jadi nasihat juga buat anak. Di mana beberapa tempat saya melayani, saya sering ketemu anak muda yang sudah bangun hubungan, sudah mempersiapkan semua dengan baik, serius, tapi tiba di tengah jalan berhenti hubungannya. Hanya karena satu hal. Akhirnya saya berpikir begini, lebih baik sekarang ditinggalin atau putus daripada nanti kalau sudah sah. Lebih repot. Amin. Jadi bersyukur, jangan berhenti berharap, karena pasti Tuhan sediakan lebih baik. Ini memang saya bilang ini kelihatannya klise, memang karena sering kita dengar. Tapi faktanya begitu saudara, kebenarannya itu. Tuhan pasti sedia buat kita lebih baik. Jadi yang masih single-single yang sedang menanti, Tuhan sediakan yang lebih baik. Lebih baik berhenti sekarang daripada nanti berhentinya. Amin. Kok enggak begitu kedengaran? Amin. Yang sebelah sana, amin. Yang sebelah sana. Firman Tuhan begitu. Dan yang terakhir saudara, kenapa dia yang memutuskan setiap rencana? Karena dia itu Jehovah, He is Jehovah. Kata Jehovah itu berarti yang pasti ada dan satu-satunya yang benar. Dengan kata lain sempurna. Satu-satunya yang benar dan sempurna. Saya bertanya, apakah Tuhan bisa salah? Atau Tuhan keliru? Apakah Tuhan bisa terlalu cepat atau mungkin Tuhan terlalu lambat? Berapa yang sudah yang percaya bahwa Tuhan itu bisa salah? Yang percaya Tuhan pasti benar. Amin. Itulah esensi dari kata Jehovah. Yang satu pasti dan benar. Dan selalu pasti keputusan Tuhan buat saudara dan saya itu benar dan sempurna. Oleh karena itu kita pasti tetap bisa berharap kepada Allah yang sempurna. Kita sering dengar motivator katakan, you can be what you be, kamu bisa jadi apa saja yang kamu mau jadi. Tapi ingat saudara, kita ini terbatas. We are not perfect, kita nggak sempurna. Oleh ini kita perlu libatkan Tuhan yang sempurna untuk masuk dalam rencana kita. Kita terbatas. Jangan lupa itu. Kita tidak sempurna. Oleh karena kita punya Tuhan yang sempurna, kita bisa berharap sama Dia. Untuk menghadapi tahun depan kita bisa bergantung, kita bisa berharap karena keputusannya benar. Kita menyembah Allah yang sempurna.
Yang punya keputusan yang sempurna, yang baik buat saudara dan saya. Amin, saudara. Satu kali ada sebuah keluarga, saudaraku. Mereka lama tidak punya anak. Kemudian mereka memutuskan untuk bayi tabung. Kemudian waktu di bayi tabung yang pertama lahir anak kembar. Tapi karena lahirnya prematur, kemudian mati. Meninggal. Ya, karena kalau di timur sana bilang mati, orang mati. Bukan orang meninggal. Lu mau gimana? Mau pimete orang mati nih. Nah, jadi pi begadang orang mati maksudnya. Jadi kemudian mereka berusaha lagi 1,5 tahun kemudian mereka berusaha lagi untuk punya bayi lagi. Tapi lahir lagi anak bayi tapi yang hermaprodit. Hermaprodit itu maksudnya 2 kelaminnya. Nah waktu anak itu lahir dalam waktu 1 bulan dicoba operasi. Jadi mereka berharap sekali karena ini mereka susah punya anak. Mereka berharap anak ini bisa lahir selamat. Tapi kemudian karena pendarahan anak ini meninggal, saudara. Bapaknya marah sekali. Marah, bilang, Tuhan di mana engkau Tuhan? Kalau betul engkau ada, kenapa anak saya mati? Semua kan dia tunjuk Tuhan, dia tunjuk langit. Engkau, saya tidak mau percaya lagi sama engkau. Saya tidak mau lagi sembah, saya tidak akan pernah ke gereja lagi. Begitu sama Tuhan. Dan saya belajar, kenapa? Karena dia belum mengerti rencana Tuhan yang jauh lebih mulia, lebih indah daripada apa yang dihadapi untuk kedua anaknya itu. Saudara, seringkali kita waktu rencana kita gagal, kita punya persoalan, kita salahkan Tuhan. Bahkan kita juga cenderung menyalahkan diri kita sendiri. Saya baru bertemu dengan seorang anak muda yang begitu menyesalkan dirinya sendiri karena dia nggak bisa pernah senangi. Dia dari kecil dia punya cita-cita, saya mau menyenangkan bapak saya. Dan dia berusaha keras, dia kerja keras. Tapi nggak bisa, saudara. Papanya udah meninggal. Dan begitu merasa tertuduh, terpukulan bersalah. Dan saya bilang sama dia, apapun yang kamu lakukan tidak akan pernah bisa membalas orang tuamu. Jangan pernah merasa bersalah. Karena Tuhan punya rencana yang lebih sempurna dari apa yang kita bisa lihat. Sering kita salahkan Tuhan. Dan saya mau sampaikan kepada saudara pada hari ini. Allah yang kita sembah is Jehovah. Mari kita percayakan tahun depan kepada Dia. Yang sempurna, yang tidak terbatas, yang Elohim, yang absolut, yang tidak pernah berubah, dan yang setia. Jangan takut tahun depan. Ya, saya teringat juga satu cerita sebelum saya tutup khotbah ini. Yusuf. Nah, sejarah mencatat dia menerima visi dari Tuhan umur 17 tahun. Tentu dia punya rencana dong untuk bisa mencapai visi itu kan. Tentu dia punya perjalanan. Tapi saudara bisa lihat, Tuhan seperti membalikkan keadaan itu. Dia masuk, dibuang ke sumur buta. Kemudian dijual ke orang Ismail. Sampai di istana Potifar, kemudian dia masuk penjara. Bahkan dia dilupakan sama tukang juru minum. Saudara, kalau zaman dulu masuk penjara, enggak tahu kapan keluarnya. Makanya Yusuf bilang sama juru minum yang duluan keluar ini, tolong ingat aku kalau kamu keluar. Karena kalau zaman dulu, kalau sekarang kan jelas 5 tahun, 10 tahun, ada yang seumur hidup, clear. Tapi di zaman itu, enggak tahu kapan, kalau raja ingat baru keluar. Marah enggak Yusuf kalau begitu? Dia sudah kasih sama juru minum, please remember, tolong ingat saya kalau kamu keluar. Kasih tahu raja. Karena kalau raja udah lupa, udah selesai, sampai mati di situ. Nah, saudara bayangkan kalau saudara pakai sepatunya Yusuf, kira-kira gimana respon kita? Tapi Yusuf bergantung penuh hanya kepada Tuhan. Dia punya respon yang baik. Dia percaya kepada rencana Tuhan. Sampai endingnya dia bilang sama saudara-saudaranya, untuk tujuan inilah Tuhan mengizinkan saya melewati proses penderitaan itu untuk kasih makan sama saudara, sama kalian. Sepertinya rencana Tuhan buyar.
Tapi Tuhan punya rencana jauh lebih sempurna. Rencana kita bisa gagal, tapi rencana Tuhan tidak akan pernah sempurna. Gagal. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya Jesus. Jangan takut saudara tahun depan. Karena kita punya Lord, the owner, kita aman di tangan Tuhan. Kita punya God yang memelihara kita. Dan kita punya Jehovah yang sempurna. Rencana yang sempurna buat saudara dan saya. Amin.